Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat edukasi, jumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Kita akan membicarakan tentang besarnya jumlah gaji pensiunan pokok Bapak Ibu pegawai negeri sipil, baik janda dudanya, berdasarkan aturan resmi dari pemerintah yang terbaru Bapak Ibu, yaitu peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2019 Bapak Ibu tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda dudanya. Bagaimana yang sebenarnya? Mari kita ikuti Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, memang profesi pegawai negeri sipil merupakan profesi yang menjanjikan Bapak Ibu, sehingga pada kesempatan-kesempatan jika ada peluang perekrutan PNS pasti lamarnya akan membludak. Karena di satu sisi memang jaminan kerja menjadi pegawai negeri sipil itu memberikan janji yang enak Bapak Ibu, baik itu saat bekerja karena merupakan pekerja pemerintah, dan setelah pensiun mereka juga masih dapat dana dari meskipun dia sudah tidak bekerja atau purna tugas. Nah, bagaimana sebenarnya dana pensiun atau tunjangan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda-judanya itu? Nah, ini Bapak Ibu yang akan kita bahas. Bapak Ibu sekalian, untuk membahas tentang penetapan pensiunan pokok pegawai negeri sipil dan janda dudanya, maka kita harus berpedoman kepada aturan yang terbaru dari pemerintah Bapak Ibu, yang sampai saat ini masih dipakai, yaitu peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2019 Bapak Ibu tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda dudanya Bapak Ibu. Mari kita masuk ke isi dari peraturan nomor 18 tahun 2019 ini. Di pasal 1 Bapak Ibu, dinyatakan bahwa pensiunan pegawai negeri sipil dan janda dudanya yang dipensiunkan setelah berlakunya peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil, maka pensiun pokoknya ditetapkan sebagai berikut Bapak Ibu. Yang pertama ini, jadi pensiun pegawai negeri sipil yang hasil perhitungan pensiun pokoknya sebagaimana tercantum dalam lajur 2, maka ditetapkan menjadi tercantum dalam lajur 3 Bapak Ibu. Nanti kita contohkan apa yang dimaksud Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, pensiun pegawai negeri sipil yang hasil penghitungan pensiun pokoknya sebagaimana tercantum dalam lajur 2, maka yang diterima oleh Bapak Ibu adalah kolom di lajur 3. Nah, maksudnya ini Bapak Ibu. Nah, misalnya ini daftar penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil golongan ruang 2A Bapak Ibu. Contohnya, jadi ini yang dimaksud tadi bahwa pensiunan pokok menurut perhitungan ini Bapak Ibu. Nah, ini jadi diurut dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar Bapak Ibu. Nah, jika pensiun pokok Bapak Ibu berada di rentang nilai dari masing-masing ini, maka yang diterima oleh Bapak Ibu itu adalah yaitu yang ditetapkan ini Bapak Ibu. Jadi kolom 3 maksudnya. Nah, tadi yang di jalur 2 itu adalah pensiunan pokok menurut perhitungannya. Jadi ada di mana nilai rupiah dari pensiun pokok Bapak Ibu, maka yang akan diterima oleh Bapak Ibu yaitu di jalur 3 ini Bapak Ibu. Jadi ini akan diterima oleh Bapak Ibu atau masuk di dalam rekening Bapak Ibu. Itu yang dimaksud dengan pernyataan tadi Bapak Ibu, yaitu yang ini Bapak Ibu.
penghitungan pensiun pokok sebagaimana tercantum dalam lajur 2 ditetapkan sebagaimana tercantum lajur 3. Jadi ini yang dimaksud tadi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, poin yang kedua, kalau yang pertama ini pensiunan pegawai negeri sipil yang bersangkutan, jadi orang yang bersangkutan yang menjadi pegawai negeri sipil menerima pensiunan Bapak Ibu. Nanti kita akan tayangkan berapa pensiun yang akan diterima setelah mereka masuk masa pensiun Bapak Ibu untuk yang bersangkutan sebagai pegawai negeri sipil. Kemudian poin yang kedua, pensiunan janda duda pegawai negeri sipil yang hasil penghitungan pensiun pokoknya sebagaimana tercantum di dalam lajur 2 ditetapkan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 3 sama Bapak Ibu. Tapi ini khusus untuk pensiunan janda duda dari pegawai negeri sipil. Kalau yang di atas tadi memang orang yang menjadi pegawai negeri sipil. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, bagi pensiunan janda duda dari pegawai negeri sipil yang meninggal Bapak Ibu atau yang tewas, maka hasil penghitungan pensiunnya tercantum dalam jalur 2 ditetapkan dalam lajur 3 Bapak Ibu sama Bapak Ibu kita tunjukkan. Kemudian yang keempat, pensiunan yang diberikan kepada orang tua dari pegawai negeri sipil yang meninggal. Jadi hasil penghitungannya itu sama Bapak Ibu. Jadi pensiun pokoknya ada di lajur 2, kemudian yang diterima atau masuk ke dalam rekening kita yaitu jalur 3 Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu ada 4 kategori yang menerima pensiun Bapak Ibu, yaitu pensiun pegawai negeri sipil yang bersangkutan, kemudian yang kedua pensiunan janda duda dari pegawai negeri sipil, kemudian yang ketiga pensiunan janda duda dari pegawai negeri sipil yang meninggal atau yang tewas, dan yang keempat pensiunan yang diberikan kepada orang tua dari pegawai negeri sipil yang meninggal yang tertera di dalam peraturan pemerintah nomor 18 2019 ini Bapak Ibu. Kemudian di ayat 1 pasal 1 Bapak Ibu ayat 2, bagi yang 4 kategori tadi itu, yaitu pensiunan pegawai negeri sipil janda duda, kemudian pensiun janda duda yang dari pegawai negeri sipil yang meninggal, dan pensiunan yang diberikan kepada orang tua Bapak Ibu, yang seharusnya pensiun pokoknya ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah ini, tetapi telah ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2015 tentang penetapan pensiunan pokok pegawai negeri sipil dan janda dudanya, maka pensiun pokoknya ini disesuaikan berdasarkan daftar lampiran 1 sampai lampiran 4 Bapak Ibu. Ini nanti kita lihat bagaimana nominal dari masing-masing golongan ruang tersebut. Kemudian di pasal 2 Bapak hitung mulai tanggal 1 Januari 2019 Bapak Ibu sampai sekarang tentunya, dibagi pensiunan pegawai negeri sipil yang dipensiunkan tanggal 1 Januari 2019 dan sebelum tanggal 1 Januari 2019, maka pensiun pokoknya disesuaikan menjadi di jalur 3 Bapak Ibu yang sebaris dengan pensiun pokok lama sebagaimana tercantum dalam lajur 2 Bapak Ibu. Jadi bisa lihat nanti di daftar 5A sampai Q Bapak Ibu. Jadi ini semua nanti kita tunjukkan berapa nominal dari pensiunan pokok masing-masing kelompok ini Bapak Ibu, masing-masing jenis. Yang kedua, bagi pensiunan janda duda pegawai negeri sipil yang pensiun tanggal 1 Januari 2019 dan sebelum tanggal 1 Januari 2019, maka pensiun pokoknya menjadi tercantum di kolom atau jalur 3 Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu semuanya kita tunjukkan. Di pasal 3 Bapak Ibu dari
Peraturan Pemerintah Nomor 18 2019 ini, bagi pensiunan pegawai negeri sipil, pensiunan janda duda dari pegawai negeri sipil, pensiunan yang diberikan kepada anak, bagian pensiunan janda atau anak-anak, dan pensiunan yang diberikan kepada orang tua yang pensiun sebelum tanggal 1 Juli 2001 setelah pensiun pokoknya disesuaikan menurut peraturan pemerintah ini ternyata Bapak Ibu tidak mengalami kenaikan atau mengalami penurunan penghasilan, maka kepadanya diberikan tambahan penghasilan sebesar jumlah penurunan penghasilannya ditambah dengan 5% dari penghasilan Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, yang B, ternyata mengalami kenaikan penghasilan kurang dari 5% dari penghasilan, kepadanya diberikan tambahan penghasilan sehingga kenaikan hasilannya menjadi sebesar 5% Bapak. Nah itu Bapak Ibu pemberian tambahan penghasilan sebagaimana pernyataan tersebut. Kemudian yang penting dari pasal-pasal di peraturan pemerintah ini juga Bapak Ibu, pasal 5 Bapak Ibu, pasal 5, selain pensiunan pokok, maka kepada penerima pensiunan, bagaimana yang maksud di atas Bapak Ibu, ini juga diberikan tunjangan keluarga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga selain dapat pensiunan pokok juga mendapat tunjangan keluarga serta tunjangan pangan Bapak Ibu. Berlaku bagi pegawai negeri sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu nanti setelah pensiun juga mendapatkan selain tunjangan pensiunan pokok ada tunjangan keluarga dan tunjangan pangan Bapak Ibu. Ini sesuai dengan pasal 5. Di pasal 8 Bapak Ibu, jadi peraturan pemerintah ini berlaku sejak tahun 2019 Bapak Ibu. Sejak diundangkan, ya ini Bapak Ibu, 13 Maret 2019. Jadi yang menandatangani adalah Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo Bapak Ibu. Yang terakhir, berapa besaran jumlah pensiunan pokok dari masing-masing jenis kategori tadi Bapak Ibu penerima pensiun. Peraturan pemerintah ini ada lampiran 1 Bapak Ibu, yaitu tentang daftar tetapkan pensiun pokok, yaitu pensiunan negeri sipil per ruang Bapak Ibu, ada per golongan atau per ruang Bapak Ibu. Jadi nah yang ditunjukkan tadi yaitu ini tabel pensiunan pokok, ini hasil penghitungannya Bapak Ibu, dan ini yang ditetapkan, yang artinya yang diterima nanti oleh Bapak Ibu atau yang masuk ke rekening Bapak Ibu. Ini per ruang bergerak Bapak Ibu, silahkan nanti Bapak Ibu akan menerima keterangan pensiunan pokoknya. Jadi Bapak Ibu bergerak pensiunan pokoknya itu di sini, maka jika berada di tabel misalnya Bapak Ibu pensiunan pokoknya tercantum 1.656.401 rupiah, maka Bapak Ibu yang akan masuk rekening pensiunan pokoknya adalah sebesar 1.670.000 Bapak Ibu, dan begitu seterusnya Bapak Ibu. Masuk juga semua golongan ruang 1B Bapak Ibu. Nah nanti kita akan screenshot untuk mengetahui di mana posisi Bapak Ibu sesuai dengan golongan masing-masing Bapak Ibu pada saat menerima pemberitahuan tentang pensiun pokoknya Bapak Ibu. Ini yang menjadi dasar yang akan diterima oleh Bapak Ibu nanti untuk tunjangan pensiunnya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu di lampiran 5 dari peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2019 ini Bapak Ibu, yaitu daftar penyesuaian pensiunan pokok bagi pensiunan pegawai negeri sipil untuk golongan-golongan masing-masing. Contohnya adalah golongan 1A misalnya, maka di sini Bapak Ibu ada pensiunan pokok lama dan ada pensiunan pokok baru Bapak Ibu. Ini setelah dilakukan penyesuaian oleh pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti untuk melihat besaran dana pensiunnya Bapak Ibu berdasarkan golongan-golongan dan ruang masing-masing. Nanti akan kami screenshot
dan akan ditunjukkan masing-masing golongan, terutama untuk golongan 3 Bapak Ibu, karena yang paling banyak insya Allah Bapak Ibu pensiun di golongan 3 ke atas Bapak Ibu. Jadi di masing-masing ruang ini Bapak Ibu, ini sudah ditetapkan oleh peraturan pemerintah ini bahwa Bapak Ibu sebelumnya mendapatkan pensiunan pokok yang lama, kemudian ada penyesuaian yang baru yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah ini Bapak Ibu.